Tujuan beragama adalah mencari kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Bagaimana jika ajaran suatu agama bertentangan dengan logika dan akal sehat, bukannya mendapatkan kebahagiaan, tetapi malah terjerumus dalam kesesatan? Kita sebagai manusia dibekali pikiran dan akal yang sehat. Seharusnya, agama menuntun kita ke jalan yang benar. Semoga kita dapat berpikir dan belajar dengan cerdas dari diskusi lintas agama berikut ini. Iya, tapi kalau yang disampaikan omongannya sendiri, ngapain kita percaya? Bisa saja dia bohong. Itu kan ada surat dia ke Korintus, ada surat dia ke Roma, ada surat dia ke Efesus. Apa Ya, itu firman Tuhan? itu adalah pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat. Dari mana Paulus mendapatkan pengajaran tersebut? Dari mana dia mendapatkan hikmat tersebut? Tentu saja dari Tuhan Yesus, begitu. Oh, bukan dari Bapak. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu berasal dari Bapa di surga juga. Apa yang dengan Paulus? Apa yang diberikan oleh Roh Kudus kepada manusia itu juga sumbernya daripada Bapa di surga. Makanya Bapa, Firman dan Roh Kudus itu satu, seperti itu. Ini Aku heran kalian itu ya. Yang namanya rasul di zaman bahula ya zaman dulu itu rasul silsilahnya tuh jelas gitu ya. Abraham bin siapa, Daud bin siapa, Salomo bin siapa, terus juga yang lain-lainnya ya, Ezra bin siapa, sampai Yesus anak Daud ada lah. Kalau Paulus ini silsilahnya mana Silsilah Paulus. Kenapa kau langsung percaya dengan orang ini gitu loh? Oke, baik. Apa pentingnya silsilah Paulus bagi Islam? Kan Kristen mengakui dia rasul. Ya. Di Islam kan Paulus nggak ada. Nggak semua rasul harus diketahui silsilahnya. Murid-murid Tuhan Yesus juga silsilahnya juga tidak kita ketahui begitu jelas. Nah, kalau murid-murid Yesus kita ketahui dia berbangsa Israel. Pasti ada silsilahnya ke atasnya. Iya, silsilahnya itu tidak diketahui siapa kakeknya, buyutnya nggak diketahui. Untuk lalu apa? Paulus ini kan di luar Israel. Dia orang begini. Dia orang mana Isa? Baik. Paulus dia itu adalah seorang Yahudi dari suku Benyamin. Tetapi dia itu berkewarganegaraan Roma karena dia dilahirkan bukan di wilayah Yudea. Dia lahir di perantauan. Kenapa suku Benyamin ini begini? Kenapa suku Benyamin ini tidak ada yang beristri orang-orang Yahudi? Karena ada kejadiannya. Dulu pernah ada kejadian di mana suku Benyamin mereka ini melakukan satu kesalahan. Di dalam kitab Hakim-Hakim, suku Benyamin itu dia pernah melakukan satu perbuatan yang keji begitu. Akibatnya seluruh suku bangsa yang lain itu menghukum orang-orang suku Benyamin ini. Sehingga mereka itu akhirnya mengambil istri-istri dari bangsa lain. Itu panjang jalan ceritanya. Dia ada dalam kitab Hakim-Hakim. Dusta kau. Paulus itu orang Farisi. Farisi itu bukan suku, Yusuf. Farisi itu golongan. Sudut pandang Yahudi. Oh, si Uncup tidak bisa bedakan Farisi dan Benyamin. Ngibul nih ya. Ya, silakan. Ngibul melulu ya. Silakan. Gimana mau pintar pengikutnya? Oke, silakan. Dan karena itu ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk dari golongan orang Saduki dan sebagian termasuk orang Farisi. Kan kayak gitu. Okay. Lalu Paulus di sini mengaku sebagai orang Farisi dia. Betul. Dia dari agama Yahudi, dari sekte Farisi. Agama Yahudi sekte Farisi. Ya. Kalau dia Yahudi, pasti ada dia silsilahnya kemana? Pasti ujungnya ke Ishak. Enggak juga, Sob. Tidak semua tokoh yang ada dalam Bible itu ditunjukkan riwayatnya atau nasabnya sampai kepada Yakub. Enggak semua. Contohnya, Simon Petrus tidak ada nasabnya sampai ke Yakub. Ya, kemudian siapa lagi?
murid-murid Tuhan Yesus yang ke-12, Maria Magdalena, tidak diketahui siapa silsilahnya, banyak. Begitu. Jadi tidak harus semua tokoh di dalam Bible diketahui silsilahnya sampai kepada Yakub, nggak harus. Pertanyaan selanjutnya. Yakin, ku tanya lagi. Tapi begini, hari ini kok bos nanya gitu ya? baik, gini Sob. Ketika saya membaca Al-Quran, saya tidak pernah loh Sob. Ini yang masalah begini Sob. Kita ngobrol santai aja Sob, nggak usah tegang-tegang. Gini. Yang saya herankan, tidak pernah loh Sob Al-Quran itu mempermasalahkan Paulus loh. Muhammad juga tidak pernah menyebutkan Paulus di dalam hadis-hadisnya. Gini, orang-orang yang menyalah-nyalahkan Paulus itu adalah orang-orang Islam abad ke-19 Sob. Seperti abad 1920, seperti Donditan lah, kemudian kemana ini? Si Uncup melarikan diri. Iya teman-teman. Begini loh, Islam itu berargumen harusnya berdasarkan Al-Quran dan berdasarkan hadis. Cilakanya, Al-Quran dan hadis, Muhammad dan Allah tidak pernah satu kali pun menyebutkan atau mempersalah-salahkan Paulus. Bahkan di dalam kitab-kitab ini, tafsir, itu justru malah membela Paulus. Justru orang-orang Islam yang benci Paulus adalah orang-orang Islam kemarin sore. Saya tunjukkan. Ya, di dalam tafsir, dalam surat Yasin, sebentar ya, saya akan tunjukkan bagaimana Paulus ini adalah utusan yang benar. Nih, kelihatan ya teman-teman ya. Nih, ini AI ya. Nih. Bulus dalam tafsir surat Yasin merujuk kepada salah satu dari 3 utusan Allah yang diutus ke sebuah kota, sering diidentifikasi sebagai Antioquia. Yang kisahnya terdapat dalam Quran surat Yasin ayat 13-29. Apa konteksnya? Dalam surat Yasin itu ada kisah ini menceritakan tentang penduduk sebuah kota yang mendustakan 2 utusan yang pertama. Setelah itu, setelah utusan pertama dan kedua didustakan, Allah menguatkan dakwah dengan mengirim utusan yang ketiga, yaitu Bulus, yang juga diidentifikasi bernama Syamun. Ya kan? Ini tafsir klasik justru malah membela Paulus. Nggak tahu sekarang Islam zaman sekarang, nggak tahu benturin kepalanya kemana. Heran loh saya dengan mereka ini. Kebencian mereka terhadap Paulus itu mengalahkan ulama-ulama mereka sendiri. Saya tunjukkan nih tafsir yang lebih lengkap ya. Di dalam Quran surat Yasin, perhatikan ya. Nih, ini surat Yasin ya, ayat 14. Muslim-muslim kan biasa baca Arab aja terus, dia nggak tahu artinya. Nih, kita baca artinya. Yaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami menguatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Tafsir, perhatikan dalam kitab tafsirnya. Dan dibuatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri yang ketika utusan-utusan datang kepada mereka. Ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, lalu kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka dan seterusnya. Nah, siapa utusan-utusan ini? Ya, baca ini kitab-kitab ulama-ulama kalian nih. Nih, Ibnu Ishaq telah mengatakan berdasarkan berita yang sampai kepadanya dari Ibnu Abbas dan seterusnya bahwa mereka itu diutus ke negeri ya yang seorang rajanya bernama Antikas. Ia adalah seorang penyembah berhala dan seterusnya nih, kita bacakan. Siapa utusannya itu? Ternyata Bulus nih. Siapa? Dari Sulaiman Ibnu Juraij meriwayatkan bla 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 bla. Pertama yang datang namanya Syamun, yang kedua Yohanes. Sedangkan rasul yang ketiga ialah Paulus. Dan nama negerinya adalah Intakiah. Paulus dari Antioquia.
Ini ulama-ulama klasik kalian, tafsir klasik kalian. Kenapa kalian benci sekali dengan ulama-ulama kalian?